Selamat siang, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis sebuah iklan untuk memenuhi mata kuliah studi media dan budaya. Jadi di sini saya ingin menganalisa sebuah iklan dari TV, yaitu iklan dari pompa air Shimizu. Nah, dalam studi media dan budaya, saya ingin menganalisis iklan ini berdasarkan dua teori, yaitu teori representasi dan juga teori feminisme. Dari kedua teori ini, saya berharap bisa menganalisis iklan ini sesuai dengan apa yang sudah diajarkan ke saya dan juga dapat menentukan apa kekurangan yang dimiliki oleh iklan ini. Pertama-tama kita bahas iklan. Iklan merupakan sesuatu media yang digunakan oleh banyak perusahaan dan juga orang-orang yang memiliki kepentingan untuk memperkenalkan produk atau jasa mereka. Seperti yang kita tahu, iklan ini sangatlah efektif untuk mempromosikan atau menginformasikan sebuah produk ataupun jasa. Maka dari itu, Shimizu menggunakan sebuah iklan untuk menarik perhatian konsumen dan menginformasikan kelebihan atau keunggulan dari produk yang mereka miliki. Belum masuk ke analisis iklannya, mari kita bahas dulu mengenai teori yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan teori representasi, di mana teori representasi merupakan teori yang mempelajari bagaimana seorang individu itu membentuk suatu konsep, gambaran, atau pemaknaan terhadap sesuatu, baik itu benda, objek, ataupun peristiwa. Nah, dari teori representasi ini saya harap berkaitan dengan iklan yang akan dianalisis. Lalu yang kedua, ada teori feminisme. Nah, jadi teori feminisme ini merupakan teori tentang kesetaraan gender, atau kita lebih mengenalnya dengan penyetaraan gender untuk perempuan, atau membahas mengenai kesetaraan gender perempuan di kalangan masyarakat. Di sini saya juga menggunakan lebih spesifik, yaitu feminisme Marxis. Kenapa saya menggunakan ini? Karena feminisme Marxis ini menjelaskan mengenai bagaimana wanita itu dieksploitasi, bagaimana wanita itu hanya dijadikan sebuah properti dan juga dianggap berkasta lebih rendah daripada laki-laki. Mari kita bahas sekarang iklannya. Jadi dari scenes yang pertama, di sini kita bisa lihat bahwa di scene ini representasi dari scene ini yaitu adalah iklan dewasa. Kenapa? Karena ada dua orang, pria dan wanita, di depan kamar tidur dan juga menggunakan pakaian yang minim, serta membicarakan mengenai hal-hal yang berbau dewasa. Di sini audiens dipaksa untuk merepresentasikan bahwa iklan ini merupakan iklan dewasa, dan dalam scene ini cukup menarik perhatian bagi para audiens, terutama laki-laki. Nah, sekarang pada gambar kedua atau scene kedua, kita bisa lihat bahwa di sini ditampilkan pedagang obat kuat serta wanita yang tadi ada di scene pertama. Nah, di sini wanita ini menggunakan pakaian yang sangat ketat dan juga memperlihatkan lekukan tubuhnya. Ini masuk dalam teori feminisme, di mana perempuan hanya menjadi properti untuk menarik perhatian atau hanya sebagai pemanis dalam scene ini. Apalagi ditambah dengan plang obat kuat, yang dimana ini kembali membangun representasi dari individu atau audiens yang menonton iklan ini, dipaksa untuk merepresentasikan bahwa iklan ini adalah iklan produk dewasa. Nah, dalam scene ketiga ini kita bisa lihat di sini baru diperlihatkan adanya pompa air Shimizu. Nah, di sini pada scene ini mematahkan semua representasi dari audiens yang menonton iklan tersebut. Jadi di mana di sini audiens sudah diberikan representasi awal tentang pompa air ini, di mana si penjual ini menjelaskan keunggulan dari pompa ini, yang dimana wanita ini juga terlihat sangat terkesima, di mana merepresentasikan bahwa wanita ini sangat menyukai pompa air Shimizu ini. Pada scene keempat ini saya melihat, atau kita bisa melihat bahwa ada wanita yang dari awal scene ini menari di samping gambar dari pompa air Shimizu. Nah, sebenarnya saya lihat di sini
ini hanya terkait dengan teori feminisme. Kenapa? Karena di sini wanita tersebut hanya menjadi properti pemanis, dan juga dengan seperti ini kita bisa lihat tidak ada kaitannya sebenarnya wanita ini dengan pompa air Shimizu. Jadi di sini hanya mengeksploitasi wanita ini untuk menarik perhatian dari audiens, dan dimana secara tidak langsung menyatakan bahwa wanita ini hanya sebagai properti semata. Nah, pada scene kelima kita bisa lihat di sini wanita ini disiram dengan air oleh laki-laki yang berada dari awal scene tadi. Jadi bisa kita lihat wanita ini sangatlah berekspresi gembira, yang dimana audiens bisa dipaksa untuk merepresentasikan bahwa pompa air Shimizu ini membuat wanita ini menjadi ceria kembali, dan artinya pompa air Shimizu ini bisa memuaskan konsumen dengan apa yang diminta oleh konsumen. Pada scene ke-6 atau scene penutup ini kita bisa lihat bahwa background dari tulisan Shimizu ini, yaitu backgroundnya adalah air terjun, dimana di sini maksud dari iklan ini adalah meminta audiens untuk merepresentasikan bahwa semburan air dari pompa air Shimizu ini setara atau sekuat seperti semburan dari air terjun yang ada di background tersebut. Jadi kita bisa simpulkan bahwa di sini yang paling tidak kontroversial adalah scene ini, dimana ini benar-benar merepresentasikan bagaimana produk ini ingin dilihat. Jadi kesimpulan dari iklan ini mengapa sangat kontroversial, karena iklan ini mengandung banyak konten vulgar yang dimana sangat terkait dengan teori representasi dan juga teori feminisme. Banyak sekali sebenarnya teori feminisme yang ada, cuman di sini saya menggunakan Marxis karena di iklan ini saya melihat wanita ini hanya digunakan sebagai properti semata dan juga dimanfaatkan atau dieksploitasi untuk menarik perhatian audiens, yang dimana sebenarnya dengan konsep seperti ini benar-benar tidak merepresentasikan produk ini sebenarnya. Jadi banyak miss tentang persepsi audiens mengenai pompa air ini. Maka dari itu banyak sekali para audiens yang menentang atau memprotes iklan ini karena tidak tayang juga di jam malam. Jadi tidak heran juga bila memang iklan ini kontroversial sekali. Jadi sekian analisis yang bisa saya lakukan tentang iklan ini yang berkaitan dengan dua teori yang sudah diajarkan di studi media dan budaya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.